Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feby dengan NIM H0523304 dari PGSDC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Menurut Gerlach dan Ellis tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua adalah tujuan media pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Akan tetapi, penggunaan media setidaknya dikemas sekreatif mungkin oleh seorang guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Salah satu media yang dapat digunakan guru adalah yang bersifat visual. Fungsinya menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Karena itulah penggunaannya harus disesuaikan dan berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diberikan. Baik, selanjutnya adalah fungsi media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yaitu dengan adanya media pembelajaran yang asalnya masih abstrak menjadi pembelajaran yang konkret, pembelajaran yang asalnya teoritis menjadi praktis. Yang kedua, menumbuhkan semangat motivasi belajar. Dalam hal ini, motivasi sangatlah berpengaruh bagi peserta didik karena penggunaan media pada saat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menjadikan siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kejelasan supaya pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan peserta didik dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami, maka penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangatlah diperlukan. Yang keempat, memberikan sebuah rangsangan terutama rasa keingintahuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan, karena rasa ingin tahu memberikan gambaran untuk guru mengetahui bahwa peserta didiknya memperhatikan materi yang disampaikan. Baik, yang keempat langsung saja menurut Suwarna DKK mengemukakan manfaat media pembelajaran secara khusus adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam mengenai suatu hal. Yang kedua ialah proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Dan yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi seiring dijumpai pada guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Dan yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan mengajar.
Baik, selanjutnya adalah jenis pengenalan beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kedua, media hasil teknologi audiovisual. Ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Baik, selanjutnya jenis klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu yang pertama audio kaset audio, siaran radio, telepon MP3. Yang kedua cetak buku yaitu pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Yang ketiga audio cetak, kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat proyeksi visual diam. Yang kelima proyeksi audio visual diam slide bersuara. Keenam visual gerak film bisu. Ketujuh audio visual gerak video, objek fisik benda nyata model. Dan 9 manusia dan lingkungan, guru, perpustakaan, laporan. Yang ke-10 adalah komputer. Baik, selanjutnya jenis klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu yang pertama audio kaset audio, siaran radio, telepon MP3. Yang kedua cetak buku pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Yang ketiga audio cetak yaitu kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat proyeksi visual diam. Yang kelima proyeksi audio visual diam atau slide bersuara. Yang keenam visual gerak atau film bisu. Ketujuh audio visual gerak atau video. Dan selanjutnya adalah manusia dan lingkungan atau guru, perpustakaan, laporan, dan terakhir adalah komputer. Baik, selanjutnya contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Contoh-contohnya yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetak, alat bantu kerja, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Selanjutnya itu pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis luas dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Yang keenam, mutu teknis, pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Baik, yang terakhir ialah jenis media yang dipilih. Di sini saya mengambil media lembar kerja siswa. Pengertian dari lembar kerja siswa atau LKS adalah salah satu jenis media ajar yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. LKS adalah lembaran yang berisi soal-soal, tugas-tugas, atau kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa. Adapun fungsinya ialah fungsi lembar kerja siswa yang pertama, membantu siswa memahami materi pelajaran. LKS dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik karena siswa harus mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang terkait dengan materi pelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan siswa. LKS dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang terkait dengan pelajaran. Yang ketiga yaitu membantu guru dalam mengevaluasi kemampuan siswa. LKS dapat membantu guru dalam mengevaluasi kemampuan siswa karena guru dapat melihat hasil kerja siswa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.